Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar bank syariah, sejarah perkembangannya, akad dan produk atau jasa bank syariah. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Nur Hidayah, dengan NIM 2020610082, Muhammad Alfianur Febrianto dengan NIM 2020610094, Almaida Nurul Hasanah dengan NIM 2020610099. Rumusan masalah: konsep dasar bank syariah, sejarah perkembangan dari bank syariah, bentuk dari akad dan produk atau jasa bank syariah. Konsep dasar dari bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu dana diambil oleh pemiliknya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan dalam bank syariah. Hukum antara bank dengan nasabah bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan atau partnership antara penyandang dana sohibul mal dengan pengelola dana mudharib. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Alfianur. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya yaitu mengenai tentang sejarah perkembangan bank syariah. Dari sejarah perkembangan bank syariah ini terdapat 5 perkembangan, yaitu yang pertama pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah. Yang kedua yaitu zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang ketiga praktik perbankan di Eropa. Yang keempat perbankan syariah modern. Yang terakhir perbankan syariah di Indonesia. Nah, dari 5 macam ini, yang pertama yaitu mengenai syariah di zaman Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah. Di dalam sejarah perkembangan umat Islam, kegiatan muamalah seperti penerimaan harta atau meminjam uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah, telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah. Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Yang selanjutnya pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan satu mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut naqid, syaraf, dan zihbis. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukar uang atau money changer. Yang selanjutnya praktik perbankan di
Eropa, ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merabak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan uang meskipun tetap mengharamkan riba dengan syarat bunganya tak boleh berlipat ganda, seperti itu. Selanjutnya, zaman perbankan syariah. Di zaman syariah modern, pembentukan bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah suatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya bank Islam tersebut akan membiayai operasinya. Konsep teoritis ini mengenai bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Nah, selanjutnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Inisiatif perbankan Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980-an melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung, yaitu Bait At-Tamwil Salaman IDB, dan di Jakarta Koperasi Ridho Gusti. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang bentuk dari akad pada bank syariah. Fikih muamalah membedakan antara wad dengan akad. Wad adalah janji atau promise antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Selanjutnya, dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad tabaru dengan akad tijarah. Yang terakhir adalah produk atau jasa pada bank syariah. 1. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan atau margin. Aplikasinya dengan menggunakan akad murabahah, salam, dan istisna. Produk atau jasa pada bank syariah juga dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, produk penghimpunan dana dari masyarakat atau funding. Yang kedua, ada produk penyaluran dana kepada masyarakat atau financing. Dan yang terakhir adalah produk pelayanan jasa atau fee-based income product. Yang pertama, produk penghimpunan dana dari masyarakat atau funding. Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat atau funding hampir sama dengan produk funding yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan, dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan, sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda. Yang kedua, ada produk penyaluran dana kepada masyarakat atau financing. Yang pertama, produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli. Yang kedua, produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa menyewa. Yang ketiga, produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Dan yang terakhir, ada produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial. Yang terakhir, produk pelayanan jasa atau fee-based income product. Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank. Berikut bentuk produk pelayanan jasa yang berdasarkan prinsip tersebut. Ada 5 poin. Yang pertama wakalah, yang kedua kafalah, yang ketiga sarf, yang keempat hawalah, yang kelima ada ran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.